Ini saya mengutip perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, ketika beliau menjelaskan tentang adab-adab seorang pemanah ketika dia hendak melakukan latihan memanah di area. Maka ada di antara adab yang pertama yang beliau sampaikan, bahwa hendaklah seorang pemanah itu ketika dia hendak masuk kepada area latihan untuk memanah, hendaklah dia menggunakan pakaian terbaiknya, sebagaimana pakaian yang dia gunakan ketika hendak ke majelis ilmu. Maka hendaklah dia menggunakan wewangian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu di area memanah itu Allah perintahkan malaikat secara khusus yang akan menemani mereka, dan malaikat tersebut akan mendoakan setiap mereka selama ada di situ dengan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mulia dia akan memuliakan tamunya, dan orang yang hina dia akan menghinakan tamunya. Maka dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini bisa kita fahami, bisa kita ambil hikmah, bahwa di saat seseorang dia faham bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang yang mulia, bahkan mungkin dianggap mulia, apalagi betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang kemuliaan daripada sesuatu yang datang itu. Maka ketika dia tidak memuliakan, maka sesungguhnya ini pertanda bahwa justru dia berada pada makom yang sangat rendah. Dia berada pada makom yang betul-betul dalam makom yang betul-betul rendah. Itu makom kehinaan. Maka di antara salah satu wujud untuk bagaimana kita mengukur apakah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ketika mendengar bulan Ramadan, yang ketika masuk bulan Ramadan, kita termasuk di antara orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang kita betul-betul bisa memuliakan bulan yang mulia ini, tamu yang mulia ini. Maka itu diukur sejauh mana kita memiliki perasaan-perasaan dan persiapan-persiapan yang dimana kita tidak mau untuk mengecewakan tamu yang mulia ini. Realistis saja, Pak. Kita ketika kita menganggap mulia, meyakini akan kemuliaan seseorang saja. Contoh, sebagaimana kita selama ini ketahui bahwa bagaimana kita memuliakan guru kita semua, Al-Ustaz Adi Hidayat. Informasi akan tentang datangnya Ustaz Adi Hidayat itu untuk ngisi kajian di Masjid Ad-Du'a itu mungkin sehari dua hari sebelum pelaksanaan. Tetapi ketika mendengar informasi, berita-berita tentang adanya kajian dan kedatangan guru kita Ustaz Hidayat, dan kita betul-betul memuliakan beliau, kita lihat selama ini orang dari mana-mana datang ingin ketemu beliau, walaupun gak bisa melihat secara langsung, minimal mendengarkan suaranya, datang ke sini berlomba-lomba datang untuk bisa duduk di paling depan, memandang wajahnya yang kita muliakan tersebut, walaupun acaranya ba'da isya, ba'da asar sudah di sini. Ba'da asar sudah memboking saf-saf agar bisa lebih dekat dengan guru yang kita muliakan itu. Kita akui hal itu. Bahkan kalau kita mendapati berita, informasi kayak kemarin, Bapak Presiden akan datang ke Lampung, akan survei, akan meninjau tentang bagaimana laporan-laporan keadaan
jalan-jalan di Lampung. Semua Pak heboh. Dari mulai gubernur, dari mulai wali kota, bahkan tidak sedikit kita pun dari antara warga, masyarakat daripada Bandar Lampung pun mempersiapkan akan menyambut daripada orang yang dianggap mulia itu. Jalan-jalan yang jelek mulai dirapikan, lubang-lubang yang ada mulai ditambal. Info alur jalannya, keluar daripada pintu tol sini, jalurnya biar tidak mengecewakan, mempermalukan, rapikan semua. Tahu-taunya keluarnya pintu tol yang sebelah sana, kan gitu. Kita realistis. Di saat kita memang ingin menyambut manusia, orang sedang kita muliakan, bahkan kemuliaan tersebut itu bisa bersifat bersifatnya itu tidak mungkin sebenarnya, tetapi bagaimana kita tidak ingin bahwa pertemuan momentum dengan orang-orang yang kita anggap dan kita yakini mulia tersebut itu menyisakan daripada sesuatu yang mengecewakan, apalagi membuat kecewa, membuat misalkan menjadi kita itu akhirnya dipandang rendah oleh orang yang mulia tersebut. Nah, maka orang-orang yang beriman tentunya ketika mendengar Ramadan, masuk bulan Ramadan, harus memiliki persiapan dan rasa bahagia. Sehingga apalah yang dikatakan tadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, untuk mengukur kemuliaan diri kita itu ketika kita menyambut bulan Ramadan adalah sejauh mana ada rasa kerinduan, rasa keinginan yang kuat, persiapan yang kita betul-betul matangkan berbagai aspek agar selama pertemuan yang Allah izinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tersebut kita maksimalkan sebaik mungkin. Kita berikan segenap kemampuan yang kita miliki, baik tenaganya, baik hartanya, baik waktunya. Namun ternyata jika tidak ada rasa bahagia, rasa rindu di dalam hati kita di saat memasuki bertemu bulan yang mulia ini, maka wa'iyadzubillah, perbanyaklah taubat kepada Allah jemaah, perbanyaklah istighfar jemaah. Mungkin karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita anggap biasa, dosa-dosa yang telah kita nikmati, yang akhirnya menutupi daripada rasa bahagia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-58, ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa rahmatihi," karena karunia dan rahmat Allah lah, "fa bidzalika falyufrahu," kalian semua itu bahagia ketika menyambut sesuatu yang dimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan akan pahala-pahala dan berupa ampunan, maka itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah. Harusnya kita bahagia. Tapi bahagia bukan cukup hanya sekedar adanya di hati, tapi kita harus buktikan dengan apa? Dengan pembuktian diri, memaksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya, agar pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang kita yakini kemuliaannya tersebut itu betul-betul menjadi istimewa dan penuh makna. Maka masyarakat ini insyaallah Subhanahu wa ta'ala muliakan di dalam bentuk mengupayakan diri kita akan memuliakan bulan Ramadan yang mulia ini, maka 3 hal yang harus kita miliki. Ada 3 bekal yang harus kita jaga agar pertemuan kita dengan Ramadan itu betul-betul istimewa, agar kerinduan kita itu betul-betul nantinya ketika Ramadan berlalu
maka insya Allah memberikan kenangan yang indah, yang manis antara kita dengan bulan Ramadan tersebut. Maka yang pertama yang harus kita jaga dan harus kita persiapkan sebagai bentuk memuliakan bulan Ramadan itu adalah sambutlah dan jalani bulan Ramadan dengan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyerunya itu kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana ayatnya kita semua sudah hafal. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dia merasa bahagia adalah orang-orang yang ketika di dalam hatinya itu memiliki landasan iman. Dan kita semua harus meyakini sebagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang namanya iman itu tidak mungkin naik turun, tapi yang naik turun itu adalah kualitasnya. Kualitas iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Dan orang-orang yang ketika diseru untuk melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi imannya sedang meningkat, tadi puasa itu akan dirasakan, ya, dirasakannya itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat membahagiakan. Tapi ketika orang yang dia menyambut bulan Ramadan dengan keimanan kualitasnya yang rendah, yang lemah, maka dia akan merasakan bahwa bulan Ramadan termasuk puasa ibadah di bulan Ramadan itu akan menjadi beban berat. Maka orang beriman hakikatnya ketika menyambut bulan Ramadan, dia akan menjadikan Ramadan bukan alasan untuk bermalas-malasan, Ramadan bukan alasan untuk berlelah-lelahan. Ini yang harus kita betul-betul coba renungkan. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan puasa Ramadan, qiyamul Ramadan itu bukan hanya orang yang berpuasa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang lalu. Tetapi ternyata konteksnya adalah ada landasan puasanya itu dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus landasan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Tetap kembali iman. Maka disinilah ma'asyiral mukminin, jika kita betul-betul ingin menjaga kualitas daripada pertemuan dengan bulan Ramadan, maka senantiasalah kita terus perbaharui keimanan kita. Jadidu imanakum. Terus tingkatkan iman itu. Hadirkan terus. Dalam setiap amalan itu adalah betul-betul rasanya iman kepada Allah, ikhlaskan Allah. Karena kalau kita coba-coba lihat berbagai kejadian-kejadian di antara orang-orang salaf, generasi terbaik, yang membuat sahabat Bilal bin Rabah bisa bertahan ketika ditindas, disiksa dalam kondisi cuaca yang begitu panas, pasir yang begitu panas membakar, ditimpakan batu yang besar di atas dadanya, disuruh untuk mengucapkan kalimat kekufuran, tapi apa yang dia ucapkan? Ahad, 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 dalam kondisi antara hidup dan mati, yang membuat dia begitu kuat, kokoh, dan bisa mengucapkan tetap kalimat tauhid saat itu, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatan fisiknya, tapi apa? Karena kekuatan imannya. Yang membuat sahabiah, seorang sahabiah yang sampai dia dibunuh, disiksa, mempertahankan akidahnya, itu semua karena keimanannya. Karena iman. Yang membuat ada seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, bahkan Rasulullah SAW mengamanahkan beliau untuk menjadi muadzin di waktu subuh. Beliau gak bisa melihat jam karena gak ada jam.
Beliau tidak bisa melihat bagaimana kapan fajar ini datang, terbit. Beliau nggak tahu. Karena matanya tidak bisa melihat bagaimana suasana kondisi alam. Tetapi karena kekuatan imannya, hatinya Allah hidupkan, bisa merasakan kapan waktu subuh datang. Karena kekuatan iman itulah bagaimana kita sekarang melihat dan menyaksikan secara nyata saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan Masjid Al-Aqsa, bukan karena dunia, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena itu, karena landasan iman. Mereka rela mati, mereka rela dibunuh, mereka rela rumahnya hancur, mereka rela berpisah dengan sanak keluarga istri. Karena apa? Karena iman. Sehingga jikalau kita menyambut bulan Ramadan ini dengan landasan iman, kita akan merasa menikmati setiap tahapan-tahapan amaliyah Ramadan. Walaupun kita tidak makan, tidak minum, menjaga hawa nafsu, tidak berjima, tetapi di situ kita tidak merasa jadi beban. Tidak terpengaruh bagaimana dengan aktivitas kita bekerja. Tidak akan terpengaruh aktivitas kita untuk berdagang, berwira swasta, berwirausaha. Tidak berpengaruh dengan aktivitas kita misalkan berdakwah, menebar kebaikan. Tidak ada alasan. Karena Rasulullah SAW juga para sahabatnya yang terbaik, dalam beberapa sirah dijadikan ada beberapa maghazi, beberapa peperangan yang di situ dilaksanakan di bulan Ramadan. Walaupun ada rukhsah di situ, tapi para sahabat lebih memilih berperang saat itu dalam keadaan sedang berpuasa. Apa yang membuat mereka begitu kuat untuk bisa melewati berbagai jarak yang begitu jauh menghadapi pasukan-pasukan musuh di perang Badar, di Futuh Makkah? Karena kekuatan iman itulah. Maka jangan pernah anggap sepele tentang masalah iman. Maka ma'asyiral mukminin, ini sebagai bahan renungan juga. Jika ternyata memasuki bulan Ramadan kita merasa malah justru keadaan Ramadan itu membuat kita terasa banyak beban, kok bawaannya itu males-malesan, kok bawaannya itu mudah capek, mudah lelah, maka wa'iyadzubillah, harusnya kita sadar bahwa berarti saat itu kondisi iman kita sedang tidak baik-baik saja. Harus segera diobati, harus segera dicek up dengan istighfar, dengan pertaubatan, agar iman itu kembali sehat, kembali meningkat kualitasnya. Bapak Ibu yang insyaallah subhanahu wa ta'ala muliakan. Adapun persiapan yang kedua, bekal yang kedua ketika menjalani Ramadan agar betul-betul maksimal kita memuliakannya itu adalah dengan cara mempersiapkan keilmuan. Ini yang kadang-kadang juga sering diremehkan oleh kebanyakan kita. Karena walaupun kita memiliki keimanan yang kuat untuk menjalani Ramadan, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman, keilmuan tentang bagaimana